kekurangan, di mana setiap metode ini pasti penggunaannya ada spesifiknya. Pasti setiap metode ini punya kelebihan dan kekurangan. Maka untuk saya akan geser AHP ini setelah UTS. Saya ingin mengarahkan minggu depan kita UTS. Nah, UTS-nya itu adalah bagaimana adik-adik sekalian bisa menggunakan metode SMART, metode SAW, metode WP, dan metode TOPSIS. Dan dengan studi kasus yang sama, saya ulangi, dengan studi kasus yang sama, maka saya ingin Anda melakukan beberapa perbandingan, ya, melakukan beberapa perbandingan, terutama yang bisa dibandingkan karena metodenya hampir sama adalah metode SAW, WP, dan TOPSIS. Ini yang hampir sama. Karena apa? Karena masing-masing kriteria di SAW, di WP, dan TOPSIS itu perlu ditentukan mana yang masuk benefit, mana yang masuk cost. Nah, sehingga Anda bisa melakukan perbandingan 3 metode ini. Nah, sedangkan metode SMART itu di luar tidak sama. Jadi kalau mau ambil studi kasus yang sama, dengan nilai bobot yang sama, karena di situ ada benefit sama cost, maka metode SMART ini tidak mengabaikan yang namanya benefit sama cost. Kita lihat adik-adik sekalian, supaya kalian tidak bingung nanti pada saat Anda masuk pada semester 7 dan Anda harus menyusun proposal tugas akhir. Nah, di sini ada namanya Google Cendekia atau Google Scholar. Kalau pengen mencari beberapa penelitian orang atau publikasi orang atau artikel orang, silahkan masuk di scholar.google.co.id ini. Contoh misalnya perbandingan perbandingan metode WP, SAW, dan TOPSIS. Nah, ini banyak sekali yang sudah melakukan. Nah, ini banyak sekali analisa perbandingan metode SAW, WP, TOPSIS menggunakan Hamming distance. Perbandingan metode SAW, WP, TOPSIS untuk penentuan pembiayaan. Nah, ini analisis perbandingan metode SAW dan WP untuk pemilihan wedding organizing, ya, organizing committee atau pekerjanya. Ya. Punya siapa itu yang bunyi itu? Tiba. Nah, ini juga ada perbandingan metode SAW dan TOPSIS untuk menyelesaikan permasalahan UMKM, ya. Banyak sekali yang bisa dipakai oleh kalian. Atau adik-adik sekalian mau menguasai, misalnya menguasai satu metode, misalnya penerapan metode TOPSIS gitu ya. Nah, penerapan metode TOPSIS ini banyak sekali dipakai. Penerapan metode TOPSIS untuk menentukan prioritas kondisi rumah. Ini sistem pendukung keputusan penentuan keluarga miskin. Ini penentuan dosen terbaik. Ini penentuan peningkatan kinerja karyawan. Pemilihan jasa ekspedisi. Untuk pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Seleksi penerimaan beasiswa, banyak sekali yang bisa diterapkan untuk menjadi tugas akhir. Artinya apa? Kalau adik-adik sekalian memahami satu metode ini atau beberapa metode ini, kalian sudah tidak bingung dalam mencari sebuah topik penelitian atau tugas akhir. Sehingga di semester ke-7 atau keberapa, kalau kalian sudah buntu misalnya, saya lemah di sini, saya tidak bisa ini, maka ada satu alternatif, yaitu satu metode, satu mata kuliah yang bisa dipakai oleh kalian untuk diambil menjadi topik tugas akhir. Apa itu? Yaitu sistem pendukung keputusan.
Ya. Nah, uh, saya berharap secara pribadi, harap pada adik tidak harus bekerja secara individu, tetap harus mencoba sendiri karena di masa bentar ya, saya nerima. Mulai dengan metode ya. Metode ini kalau adik-adik sekalian, beberapa kehebatan metode metode Topsis ya, kita cari di Google ya. Misalnya penerapan metode Topsis gitu ya. Maka paling banyak metode yang dipakai oleh ada sekitarnya. Jadi ini adalah hasil survei atau ini adalah data yang dikumpulkan. Jadi kalau kalian mau meneliti tentang ini, maka data yang harus dikumpulkan oleh kalian hanya misalnya kriteria 1. Kriteria 1 itu apa? Jarak dengan pasar. Bagaimana jarak dengan pasar antara A1, oh 0,75, ini 75 meter. Kalau ini 50 meter, kalau ini 90 meter. Ini data, ya. Terus yang kedua, kepadatan penduduk, berarti yang kayak gini paling tidak padat ada di A2. C3 misalnya, jarak dari pabrik paling jauh adalah A3. Ini satuannya kilometer. Terus yang C4 misalnya jarak dengan gudang yang ada, maka yang paling jauh adalah A1. Terus harga tanahnya yang paling mahal ada di A3. Nah, dari data survei ini, dari data penelitian ini, maka baru dilakukan pengolahan. Nah, inilah yang disebut dengan matrik hasil data survei. Ini disebut matrik. Ya, matrik hasil survei. Maka masukkan ke langkah-langkah Topsis. Nah, langkah Topsis yang pertama adalah Nah, sebelum masuk ke Topsis, kita sudah menentukan. Kita tentukan dulu kriteria mana yang masuk benefit, mana yang masuk cost. Di sini kita tentukan yang masuk benefit itu adalah C2 dan C3. Kenapa, Pak? Karena semakin kepadatan penduduk ada di sekitar lokasi itu, maka keuntungan itu akan menjadi besar. Jarak dengan gudang yang sudah ada semakin dekat itu semakin baik. Sedangkan untuk yang lain yang berupa cost, jarak dengan pasar terdekat itu masuk cost, jarak dengan pabrik itu masuk cost, harga tanah juga termasuk cost. Sehingga kita tetapkan bahwa C2 dan C4 adalah keuntungan atau benefit. Sedangkan C1, C3, C5 itu terkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan masing-masing matrik tadi ke dalam rumus ini. Supaya apa? Supaya bisa melakukan matrik ternormalisasi. Caranya adalah menjumlahkan ini ke bawah, jumlahnya berapa, ini berapa, maka masing-masing ini dibagi. 0,75 dibagi jumlahnya ini, 0,5 dibagi jumlahnya ini, 0,90 dibagi ini. Begitu juga dengan C2.
jumlahnya berapa? 1.500 dibagi jumlahnya, 2.050 dibagi jumlahnya. Begitu juga dengan C3, C4, dan C5. Sehingga didapatkanlah solusi yang pertama adalah membuat matrik ternormalisasi. Nah, membuat matrik ternormalisasi dengan cara yang sama. Ini hasilnya. Nah, 589. Nah, setelah didapat trik ternormalisasi terbobot, caranya matrik ini dikalikan dengan nilai bobot ini, ya, dikalikan. Nah, jadi rumusnya adalah W-nya ini adalah nilai bobot ini, terus RIJ-nya adalah nilai ini. Maka didapatkan empat kali sampai sini. Ini paham? Coba paham. Oke. Baiklah adalah menghitung solusi ideal positif. Tiga dan 5 termasuk cos tadi, maka rumusnya adalah ini adalah solusi ideal positif. Setelah didapatkan ideal solusi positif, maka langkah kedua mencari ideal negatif, ya, solusi ideal negatif. Caranya kebalikan tadi. Kalau yang C1 adalah ya cos, nilainya adalah ya nilainya dengan cara yang sama tadi, maka didapatkan minnya, solusi ideal negatif. Nah, ini yang ketiga, kalau sudah didapat solusi ideal negatif dan cara, ini cara yang keempat, ya. Cara yang keempat adalah dengan rumus DI plus ini sigma YI plus dikurangi YIJ. Maka kita masukkan satu-satu, ya, masukkan ke sini. Nah, satu tadi nilai A plusnya, YI plusnya 1,96 dikurangi ini nilai R-nya tadi 1,9 ini 9,2 ini dikurangi 1,8 ini. Jadi ini A plusnya. Ini untuk mencari nilai positif dulu. Ya, 1,08 dikurangi 1, ini 2,7 dikurangi 2,7, 0,8 dikurangi 0, ini hasilnya ini. Ini adalah jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif. Hasilnya ini. Dengan cara yang sama baru dimasukkan solusi ideal negatif. Ya, solusi ideal negatif ini rumusnya dengan cara yang sama tadi masukkan ke sini sehingga diperolehlah solusi ideal negatifnya. Baru yang terakhir memasukkan nilai referensinya dengan rumus yang sama tadi sudah didapatkan DI minus, ini DI nilai positif negatif ditambah nilai positif, sehingga DI-nya VI-nya 1,984 dibagi ya 1,984 ini dibagi 1,984 lagi ditambah DI plus. Mana DI plus?
0,990 sehingga didapatkan V1-nya adalah 0,667. V2-nya kita masukkan V2 di sini 2197 dibagi 2197 ditambah 0,772 sehingga diperoleh 0,739. V3-nya juga sama. Nah, Pak, kalau alternatifnya ada 7 berarti D-nya ada 7. Iya. Nah, ini mewakili dari masing-masing alternatif. Karena tadi alternatifnya ada 3, maka V3 hanya sampai pada V3 saja. Nah, ini terus dibagi ini. Sehingga dari sini sudah kelihatan di mana nilai V yang paling tinggi. Mana nilai V yang paling tinggi? Di V2, Pak. Nah, berarti solusi terbaiknya ada pada V2. Maka adik-adik sekalian, dari nilai V ini dilihat bahwa V2 memiliki nilai terbesar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif kedua yang akan dipilih apa? Yaitu wilayah Kalasan. Sehingga itu yang akan dipilih menjadi gudang baru dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, ini ada contoh, silakan Anda kerjakan nanti PT ABC bergerak di bidang konsumer ya. Ini sudah diketahui ada C1, C2, C3, C4, C5 dan seterusnya. Sudah diketahui masuk benefit, cost dan seterusnya. Bobotnya sudah diketahui, ada 4 alternatif. Silakan dihitung secara topsis. Nah, saya tunjukkan tadi bagaimana Excel-nya studi kasus yang kita kan punya wilayah Kalasan Kota Gede ya, A1, A2, A3. Kelihatan Excel-nya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Terus kita juga sudah menentukan jarak dari pabrik ini sudah ditentukan. Siapa tadi yang menentukan bobotnya? Direktur, Pak. Direktur, Pak. Oke. Nah, berikutnya kita tentukan C1 mana yang masuk cost, mana yang masuk benefit. Nah, di sini sudah ketahuan mana yang masuk benefit, mana yang masuk cost. Oke. Maka kita masukkan. Nah, data ini dari data apa tadi? Dari penjelasan saya. Diperoleh dari mana ini? Data ini diperoleh dari mana ini? Halo? Ini didapat dari mana? 0,75, 0,5. Di soal tadi memang sudah ditetapkan. Tapi seharusnya kalau ini tidak ditetapkan, diperoleh dari mana? C1 ke A1, C2 ke A1, C3 ke A2, ke A1, C4 ke A1. Dapat dari mana ini? Data, Pak. Halo? Data lingkar, Dapat Pak. dari mana? Dari mana? Dari data. Data lingkar. Dari data. Menggunakan data lingkar, Pak. Menggunakan data lingkar. Data hasil. Bukan. Data hasil penelitian. Ini didapat dari survei. Ya, inilah didapat dari survei, dari penelitian. Nah, bisa saja menggunakan skala Likert,
Oke, kalau skala Likert itu boleh saja dipakai. Tapi kalau yang begini ini menggunakan data penelitian. Kalau skala Likert misalnya kan tadi sangat baik. Jadi hanya di sini ada 5, 3 begitu ya. Nah, tergantung penentuan posisi kira-kira ini bisa dilakukan secara survei langsung atau tidak. Karena jarak dengan pasar terdekat bisa dihitung berapa kilometer. Tadi kan satuannya sudah ditetapkan. Nah, yang bawah ini adalah penjumlahan dari atas sampai ke bawah, ya. Penjumlahan ini akar, ya, penjumlahan. Sehingga matrik ternormalisasi tadi adalah perkalian antara nilai kriteria 1 ke alternatif 1 dibagi dengan jumlah tadi. Sehingga ini disebut dengan matrik ternormalisasi. Ini adalah matrik ternormalisasi. Nah, setelah itu, maka matrik ternormalisasi ini dirubah menjadi matrik terbobot. Matrik terbobot itu adalah ini kali nilai bobot tadi. Mana nilai bobotnya? Ini. Maka adik-adik sekalian, kalau kalian pengen ngerjakan ini, maka masukkan rumusnya satu-satu. Jadi biar enak. Jadi misalnya nanti kalau kalian ngerjakan, ini masuk ke rumus apa Pak? Nah, ini di copy, nanti di copy ininya, ya. Di copy berarti ini rumusnya. Ini adalah rumus matrik ternormalisasi. Paste di sini, berarti ini rumusnya. Ini rumusnya, ini adalah XIJ dibagi dengan sigma, jumlah dari penjumlahan di atas. Taruh lagi matrik ternormalisasi terbobot. Nah, di-copy lagi matrik ternormalisasi terbobot. Ya, silakan kalian copy supaya Anda paham cara-caranya, tahapannya. Jadi kalau ada contoh, jangan langsung dilahap, tapi dipraktekkan dengan cara, oh ternyata rumus ini. Coba kita lihat matrik terbobot, berarti W-nya ini adalah bobotnya. Ini adalah nilai RIJ-nya, ini adalah RIJ-nya, ini adalah terbobotnya. Maka rumus ini adalah ya sama dengan ini. Nilai RIJ, ini nilai RIJ dikali dengan nilai bobot. Oh, berarti sama dengan ini. Jadi ini adalah nilai RIJ-nya, ini nilai bobotnya. Itu ya. Terus begitu juga dengan nilai positif negatif. Jadi mana yang masuk cos? Kalau cos maka rumusnya minim. Kalau yang bawah selisih nilai negatif nih cos, ini jadi max. Sehingga nanti didapatkanlah nilai positif di sini. Ya. Terus akan didapatkan nilai bobot negatif, terus hasil nilai preferensinya akan didapat di sini. Ya, DI dibagi DI min plus DI plus. Nah, ini rumusnya juga sama. Nilai yang positif, ya, negatif dibagi nilai negatif ditambahkan nilai positif. Hingga nilainya sama dengan. Itu penerapan metode TOPSIS. Nah, adik-adik sekalian, untuk soal UTS, mohon dibuatkan seluruh kelompoknya, masing-masing kelompok minimal 3. Silahkan yang sudah tergrup dengan MBKM, berkelompok dengan MBKM, tapi harus mengerjakan juga. Mohon nanti ketua komtiknya memberikan ketua kelompok kepada saya. Nah, UTS-nya adalah mencoba seluruh latihan soal ini, yang SMART, yang WP, yang SAW, dan TOPSIS. Nah, masing-masing ini nanti dipresentasikan menggunakan video. Jadi buat video pembelajaran, video direkam bagaimana cara menyelesaikan metode TOPSIS. Bagaimana cara menyelesaikan metode SAW.
bagaimana cara menyelesaikan metode WP dan bagaimana cara menyelesaikan metode SMART. Itu ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan?